Mungkin besok akan lebih baik, atau mungkin besoknya lagi akan lebih baik, atau mungkin besoknya lagi akan lebih baik, atau mungkin besok dari besoknya lagi akan lebih baik, atau mungkin besok dari besoknya lagi. Setiap kali mengulang kalimat itu, rasanya seperti menunda sesuatu yang sudah lama menunggu di dalam dada. Seolah-olah waktu punya janji rahasia yang hanya diberikan kalau kita cukup sabar bertahan 1 hari lagi. Tapi entah kenapa, setiap besok terasa seperti sesuatu yang mungkin tidak akan dicapai. Padahal harusnya tinggal rebahan dan tertidur, dan besok harusnya sampai. Kadang kita berpikir, mungkin kita tidak benar-benar menunggu hari yang lebih baik. Mungkin kita hanya mencoba untuk membuat diri sendiri percaya bahwa apapun yang kita rasakan hari ini tidak akan selamanya. Bahwa ada titik kecil di masa depan yang tidak kita ketahui, yang bisa mengubah semuanya, bahkan walaupun kita belum tahu kapan dan bagaimana. Atau mungkin kita hanya butuh alasan untuk tetap bergerak, karena kalau tidak ada mungkin besok, kita tidak tahu apa yang tersisa untuk ditaruh di dalam langkah kita setiap harinya. Tapi tetap saja, ada sesuatu yang lembut dalam berharap, sebuah keinginan kecil yang tidak mau mati, dan mungkin itu sudah cukup untuk hari ini. Tapi apakah benar? Atau apakah kita akan terus-menerus tersiksa seperti ini, merasa menyedihkan seperti ini, gagal dan hanya bisa berharap besok menjadi pemenang? Kita diajari sejak kecil bahwa hidup itu menyenangkan, hidup selalu dianggap punya progres, bahwa masa depan pasti lebih baik. Padahal mungkin sebagian besar dari kita tidak naik kemana-mana. Kita terjebak hidup di situ-situ saja, dan lebih parahnya, kita sering menyalahkan diri sendiri karena kita tidak berhasil. Dan menyalahkan dunia bukan berarti juga kita sinis terhadap kehidupan. Bisa saja memang kita menyalahkan dunia itu karena kita tahu bahwa dunia tidak pernah dirancang untuk membuat semua orang menang. Dalam dunia yang lahir dari kegagalan dan membentuk makhluk-makhluk yang ditakdirkan untuk gagal, tidak ada tempat yang sepenuhnya berisi kemenangan, tidak ada ruang yang tidak memihak. Segalanya adalah arena pertempuran, dan setiap arena membutuhkan pemenang dan pecundang. Mungkin salah satu prinsip paling dasar dari realitas kita memang semacam zero sum game, di mana kemenangan satu pihak selalu dibayar dengan kekalahan pihak lainnya. Seluruh seni dalam menjalani hidup terletak pada kemampuan memanfaatkan individu-individu yang justru menjadi sumber penderitaan kita. Tidak sulit untuk melihat bagaimana dunia menjebak semua makhluk hidup dalam struktur kompetitif ini. Dalam ekologi, spesies bersaing untuk sumber daya yang sama. 2 singa jantan berebut wilayah yang sama. 2 pohon besar saling menaungi sehingga yang satu memperoleh cahaya lebih sedikit. Sekawanan burung memperebutkan tempat bertengger terbaik. Bahkan di alam liar, kemenangan satu pihak hampir selalu berarti kekalahan pihak lain. Hal yang sama terjadi dalam sistem sosial manusia. Kita bertarung untuk tempat, status, dan pengakuan. Meski seringkali kita menyebutnya bekerja keras atau mengembangkan diri, murid-murid bersaing memperebutkan peringkat dan beasiswa, pekerja bersaing untuk promosi, kreator bersaing memperebutkan perhatian publik yang semakin menipis. Bahkan dalam hal-hal yang terlihat sangat pribadi pun, seperti hubungan, gaya hidup, atau bahkan mimpi yang seharusnya sangat personal, kita tetap menempatkan diri dalam skala perbandingan yang tidak pernah kita buat sendiri. Bahkan dalam moralitas, manusia saling mengukur kebaikan melalui lensa kompetisi halus. Kita ingin menjadi yang paling sabar, yang paling pemaaf, atau yang paling bijak. Seakan kebaikan itu tidak bisa berdiri tanpa menemukan seseorang yang lebih buruk daripada kita. Ini terlihat dari hal sederhana seperti seseorang memamerkan kesabaran di media sosial, hingga konflik keluarga yang diam-diam membandingkan siapa yang lebih berbakti. Kita sering mengukur siapa yang lebih suci, lebih sabar, lebih layak, dan tanpa sadar, kita menempatkan moralitas di dalam arena yang sama dengan olahraga atau pasar saham. Dalam dunia zero sum, manusia selalu membutuhkan objek yang ditindas atau setidaknya seseorang yang berada di bawah untuk memastikan posisi kita tetap aman. Dunia tidak membiarkan semua orang menang secara bersamaan karena sumber daya, pengaruh, dan validasi tidak pernah dibagi secara merata. Kita bisa melihat ini dalam algoritma media sosial yang hanya mengangkat sebagian kecil suara, dalam perusahaan yang hanya menyediakan sedikit kursi untuk karyawan, atau bahkan dalam pertemanan di mana satu suara lebih sering didengar daripada yang lain. Dari sistem politik hingga struktur sosial paling sederhana, dunia telah dibangun dengan logika eksklusi semacam itu. Di mana ada istana, pasti ada parit. Di mana ada pemimpin, pasti ada pengikut yang tidak pernah didengar.
Dari awal peradaban, kita melihat bagaimana pencapaian satu bangsa dibangun di atas penjajahan bangsa lain. Kekaisaran Romawi yang megah tumbuh dari tanah bangsa-bangsa yang ditaklukkan. Inggris membangun revolusi industrinya dengan kekayaan yang diekstraksi dari India. Dan di masa modern, rantai pasok global membuat negara kaya terus bertumpu pada tenaga kerja murah dari negara berkembang. Dalam skala sehari-hari, logika yang sama muncul dalam bentuk yang lebih halus. Perusahaan besar naik karena UMKM jatuh. Seseorang bisa menikmati ketenangan apartemen mewah karena ada pekerja malam yang tidak pernah terlihat. Seorang siswa bisa bersinar karena ada teman sekelas yang tersisih. Dunia bekerja melalui pembagian posisi yang tak seimbang. Siapa yang bisa melihat dan siapa yang harus selalu terlihat. Siapa yang dapat berjalan di panggung dan siapa yang harus diam di belakang tirai. Siapa yang memiliki nama dan siapa yang hanya menjadi angka statistik. Seperti yang dijelaskan oleh Toby Ord dalam bukunya The Precipice, Existential Risk and the Future of Humanity, kita bisa saja memiliki negara-negara, blok-blok ideologis, atau bahkan planet-planet maupun spesies turunan Homo sapiens yang terjebak dalam kompetisi merugikan, melakukan yang terbaik bagi kelompok mereka sendiri, tetapi justru berdampak buruk bagi keseluruhan kelompok secara umum. Kita selalu diajarkan untuk hidup rasional, berpikir logis, mengambil keputusan berdasarkan data, merencanakan hidup seefisien mungkin. Tapi kehidupan seperti itu bukan tanpa kerugian. Ketika semua orang bersaing secara logis dan efisien demi kepentingannya masing-masing, dunia perlahan bisa berubah menjadi tempat yang dingin dan saling menyedakan. Kita bisa masuk ke dalam situasi di mana tidak ada lagi yang benar-benar menang, bukan karena ada niat jahat, tapi karena sistemnya sendiri membawa kita ke sana. Inilah distopia yang paling mengerikan yang sekarang mungkin sudah terjadi tanpa kita ketahui. Distopia ini bukan kehancuran yang datang dari kekerasan, tapi kehampaan yang lahir dari logika yang dijalankan terlalu sempurna. Sebuah dunia di mana kita semua bermain untuk menang, tapi akhirnya justru saling menghabisi tanpa sadar. Dalam skenario distopia ini, aktor-aktor kuat seperti negara, blok ideologis, bahkan mungkin planet atau spesies turunan Homo sapiens di masa depan bertindak berdasarkan logika yang masuk akal bagi masing-masing pihak. Mereka berupaya memaksimalkan kekuasaan, keamanan, atau kemakmuran mereka sendiri dari sudut pandang internal. Setiap keputusan tampak rasional dan defensif, namun ketika semua pihak bersikap serupa, hasil kolektif dari kompetisi ini justru menciptakan kerusakan yang luas dan mendalam. Rasionalitas individual justru menghasilkan irasionalitas kolektif yang mengerikan. Dunia zero sum game adalah jebakan eksistensial. Dunia ini bukan hanya tentang distribusi sumber daya, tetapi tentang pembentukan makna. Kita didefinisikan bukan oleh siapa kita, tetapi oleh di mana kita berada dalam tangga perbandingan. Seorang manusia yang baik tidak cukup hanya menjadi baik, ia harus lebih baik daripada yang lain untuk dianggap bernilai. Kebaikan jadinya dalam sistem ini kehilangan esensinya karena bergantung pada keunggulan relatif. Kebaikan yang baik haruslah kebaikan yang belum pernah dilakukan oleh orang lain. Sebagaimana yang dijelaskan René Girard, bahwa inti dari perilaku manusia itu hanya imitasi. Kita memanglah peniru yang handal. Sejak kita kecil, hampir semua hal yang kita pelajari dengan cara meniru. Bahasa, nilai, selera, hingga keinginan. Bahkan menurut Girard, otak manusia tidak lain adalah enormous imitating machine. Mesin imitasi yang luar biasa besar. Namun ada dimensi imitasi yang lebih dalam dan lebih berbahaya, yaitu imitasi akuisitif. Acquisitive mimesis, atau keinginan untuk memiliki sesuatu bukan karena kebutuhan atau nilai objektif, tapi karena orang lain menginginkannya. Kita tidak hanya meniru tindakan, kita meniru keinginan. Dan di sanalah akar konflik bermula ketika dua orang menginginkan hal yang sama. Karena saling meniru keinginan satu sama lain, maka pertarungan akan terjadi bukan demi objek itu sendiri. Di awal beberapa bahkan tidak terpikir oleh objek itu sendiri, tetapi demi hasrat yang dipicu oleh perbandingan. Ia menjadikan hewan semacam saudara bagi kita dengan menunjukkan bahwa ia tunduk pada aturan dasar yang sama seperti halnya manusia, yakni aturan untuk mencegah konflik yang secara tak terelakkan dipicu oleh pertemuan dua atau lebih tangan yang rakus menuju satu objek yang sama. Dan dengan demikian, kegagalan menjadi bukan hanya mungkin, tetapi memang sangat perlu. Agar satu orang berhasil, yang lain harus gagal. Dunia ini tidak membutuhkan semua orang untuk menang. Ia hanya butuh cukup banyak yang kalah agar kemenangan tetap terasa eksklusif. Inilah sebabnya mengapa sebagian besar kegagalan kita bukan kegagalan dalam pengertian objektif, tetapi kegagalan dalam bentuk hierarkis. Kita kalah karena kita tidak cukup cepat, tidak cukup cerdas, tidak cukup menarik, tidak cukup berharga. Kita gagal karena kita tidak menang atas orang lain, bukan karena kita tidak mampu sama sekali. Tapi ironisnya di dunia zero sum ini, bahkan mereka yang menang pun sebenarnya sama terperangkapnya dengan yang gagal. Di dunia ini tidak ada kemenangan yang final. Hari ini kita berada di puncak, besok kita harus membuktikan diri lagi, dan lagi, dan lagi, dan lagi.
Dan bisa saja, kapan saja kita terjatuh. Kita menjadi tahanan dari keinginan yang tak pernah selesai, keinginan yang bukan hanya dipicu dari luar dari keinginan orang lain, tapi juga dikunci oleh persaingan yang terus-menerus terjadi di antara kita. Yang paling menyedihkan adalah ketika narasi zero sum ini merusak ke dalam kesadaran. Kita mulai melihat hidup sebagai kontes yang permanen. Kita mungkin akan mulai meragukan nilai diri karena tidak mampu mengalahkan siapapun. Kita takut tidak berdaya, kita takut tidak bisa mencoba lagi. Kita mungkin takut untuk memikirkan kehidupan itu sendiri. Dada yang terasa berat ketika membuka media sosial dan melihat kehidupan orang lain seolah jauh lebih teratur. Perut yang mengerut saat pesan tidak dibalas, saat lamaran kerja ditolak, saat angka diraport atau rekening bank seperti menertawakan kita. Malam-malam ketika kita menatap langit-langit kamar dan merasa tidak ada satupun tempat di dunia yang benar-benar menunggu kedatangan kita. Kegagalan berhenti menjadi sekedar status sosial dan berubah menjadi cara kita merasakan keberadaan. Kita tidak lagi berkata, aku gagal dalam hal ini, melainkan pelan-pelan menginternalisasi, aku adalah kegagalan itu. Identitas dan peristiwa melebur. Itu mungkin salah satu tragedi terbesar. Kegagalan berhenti menjadi sesuatu yang terjadi dan berubah menjadi sesuatu yang kita kira adalah diri kita sendiri. Lalu bagaimana mungkin kita tidak gagal jika seluruh bangunan dunia ini hanya bisa menampung segelintir pemenang dan lautan pecundang? Bagaimana mungkin kita bisa merasa cukup jika keberhargaan hanya diukur dari peringkat? Dalam permainan seperti ini, bahkan orang yang tidak ingin bermain pun tetap akan dinilai berdasarkan hasil permainan. Mungkin memang benar, kita hanya melanjutkan omong kosong dari leluhur kita dipaksa menormalisasi absurditas, kita hidup di dalam kenyataan yang tidak pernah kita pilih sama sekali. Mungkin sudah semestinya kita berhenti menyalahkan diri kita sendiri. Tak peduli seberapa banyak kegagalan yang pernah kita lalui, semua itu bukan salah kita. Dunia memang menyukai kegagalan, dan kita hanya harus membayangkan bahwa kita bisa selamat, bisa hidup, bisa mencapai tujuan kita. Seperti kata Albert Camus, perjuangan itu sendiri menuju puncak sudah cukup untuk mengisi hati manusia. Kita harus membayangkan Sisyphus bahagia. Bayangkan, bahkan untuk bahagia sendiri pun kita hanya bisa dibayangkan filsuf Prancis yang sudah terlalu sering disebut-sebut namanya di internet oleh remaja puber dengan quotes-quotes yang tidak pernah disebutkan tetapi beredaran terus-menerus di TikTok dan Instagram. Bayangkan, untuk bahagia saja kita perlu untuk membayangkan. Tapi ya, kita mungkin tidak pernah benar-benar menginginkan apa-apa. Kita bahkan tidak tahu apa yang kita inginkan. Atau mungkin kita hanya ingin berada di tempat yang paling nyaman, tempat di mana kita tidak perlu melakukan apa-apa. Gagasan untuk selalu menjadi pemenang bukan hanya membuat kita takut, tapi membuat kita benar-benar muak. Bayangan menjadi dokter, astronot, atau insinyur, apapun itu, kadang terasa mustahil bagi kita. Seolah-olah kita memang harus menjadi sesuatu di dalam hidup kita, harus menjadi pemenang di setiap chapter, dan akhirnya harus selalu good ending. Tapi, apakah memang manusia dilahirkan hanya untuk menjalani semua itu lalu mati? Apa yang salah dengan kehidupan ini? Sejak ribuan tahun lalu, para filsuf telah mencari tahu caranya menyelesaikan semua masalah di dunia, semua masalah yang kita hadapi. Tapi nampaknya mereka selalu gagal. Mereka membangun sistem logika, menyusun teori keadilan, merumuskan hakikat kebaikan dan keburukan. Mereka telah mencoba menambal semua kekosongan yang tak pernah sepenuhnya terisi. Dari Plato hingga Camus, dari Confucius hingga Jordan Peterson, proyeknya sama. Mereka mencari fondasi rasional untuk kebaikan kita semua. Namun hasil akhirnya nyaris selalu serupa. Ide besar mereka runtuh saat menyentuh dunia yang sebenarnya. Sejujurnya kita tidak pernah tahu apa yang salah dan ada kemungkinan kesalahannya terpatri sedari awal. Ketika kesadaran pertama manusia mulai merasakan realitas, ketika kita mulai bertanya tentang makna, tentang kebenaran, tentang tujuan, mungkin saat itulah kita mulai menciptakan ekspektasi yang tidak pernah sesuai dengan alam semesta kita yang gelap ini. Padahal kalau kita tidak bertanya, mungkin saja kita bisa hidup dengan tenang seperti hewan yang live in present dan tidak perlu menyesali masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan. Pada tahun 1898, Marie Curie menemukan radium, zat yang sangat indah. Dia bercahaya dan sekaligus ia membuka era baru dalam sains. Curie tidak pernah tahu bahwa cahaya kecil itu perlahan membakar tubuhnya. Ia mengaduk biji uranium dengan tangan, menyimpan tabung radiasi lacinya sampai membawanya tidur. Dia benar-benar terpesona oleh cahaya yang membunuh dirinya secara diam-diam. Ia memenangkan 2 Nobel. Tapi zat yang sama yang sekarang dipakai untuk pengobatan kanker dan memberi harapan hidup bagi orang lain justru membunuh penemunya sendiri.
Dari situ kita belajar, mungkin tidak ada temuan tanpa risiko, tidak ada pengetahuan yang bersih, steril tanpa adanya pertukaran yang merugikan. Semua kemajuan mengorbankan seseorang, mengorbankan waktu, tubuh, atau akal sehatnya. Dan kadang, bahkan tanpa kita tahu, hidup kita juga menuntut harga yang sama. Kita tak perlu menemukan radium untuk ikut terbakar, karena mungkin dalam hidup sehari-hari pun, kita sudah terus-menerus membayar sesuatu yang tak kita mengerti sepenuhnya. Dalam bekerja, mencintai, bertahan, berharap, selalu ada bagian dari diri kita yang terkikis. Jadi, mungkinkah kita berharap bisa hidup bebas tanpa pertukaran, tanpa lelah, tanpa kehancuran? Sebab mungkin memang kita tidak pernah merdeka dari apapun. Kita harus melakukan ini, melakukan itu, sampai-sampai saat waktu istirahat saja tak bisa meredakan kelelahan yang kita alami. Semua itu terjadi bukan hanya karena kita lemah, bukan karena kita bodoh juga, tapi karena panggung realita ini memang sudah hancur sebelum kita bisa memilih peran kita. Kita lahir bukan ke dunia yang bersih dan jernih, tapi ke dunia yang penuh ilusi, kontradiksi, dan ketidakseimbangan yang sangat masif. Dunia tempat orang benar bisa kalah dan kebohongan bisa berkuasa. Dunia yang tampak rapi di permukaan, tapi benar-benar compang-camping di dalamnya. Ketika kita melihat realitas dengan lebih dalam, kita mulai menyadari bahwa kesalahan kita bukan hanya soal ketidakmampuan kita, tapi ada sesuatu yang lebih fundamental, sesuatu yang salah dengan cara dunia ini bekerja. Mungkin kita perlu melihat ke arah yang berbeda, bukan ke atas mencari jawaban transendental, atau ke dalam diri kita sendiri mencari jawaban eksistensial, tapi ke struktur realitas itu sendiri. Kita tumbuh dengan satu keyakinan agung bahwa manusia adalah makhluk istimewa, bahwa kita adalah puncak dari evolusi. Kita mungkin sangat yakin bahwa kita adalah spesies yang mampu menaklukkan dunia. Kita membangun kota-kota dengan gedung demi gedung yang menembus langit, menciptakan mesin-mesin yang lebih cepat dari angin. Kita juga mampu menjinakkan atom, menginjak bulan, bahkan menyusun peta gen kita sendiri, seolah-olah kita adalah pencipta kecil yang bisa menulis ulang naskah kehidupan. Di buku pelajaran, di narasi kepercayaan, di pidato kenegaraan, semuanya mengulang narasi yang sama, bahwa kita adalah makhluk yang telah berhasil menguasai dunia. Tapi semakin kita menoleh ke belakang, ke dalam sejarah geologi, biologi, dan peradaban kita sendiri, keyakinan itu akan benar-benar hancur. Jika bumi ini telah berusia 4,5 miliar tahun, maka kehadiran Homo sapiens, kita sendiri, hanyalah sepersekian detik terakhir dalam skala itu. Kita baru ada dalam hitungan 300.000 tahun, dan peradaban agrikultur yang melahirkan sejarah tertulis bahkan baru berumur sekitar 10.000 tahun. Dunia ini tidak dibangun oleh dan untuk manusia. Kita hanyalah pendatang yang datang sudah sangat terlambat. Keyakinan bahwa kita menguasai dunia mungkin hanyalah ilusi yang sengaja kita buat agar kita merasa nyaman dan aman. Kita tidak pernah benar-benar menguasai dunia. Kita hanya berusaha bertahan sekuat mungkin di dalamnya. Bahkan dengan segala pengetahuan dan teknologi yang kita punya sekarang, kita tetap tidak mampu menjinakkan kesedihan, kesepian, dan ketidakpastian yang terus-menerus menghantui kita. Tetap saja menyesal karena masa lalu dan khawatir karena masa depan. Menjadi manusia berarti hidup dalam pengasingan. Dan mungkin itu yang paling jujur. Kita selalu terasing dari alam, dari sesama, dan yang paling menyedihkan, terasing dari diri sendiri. Kita bahkan tak tahu seharusnya diri kita ini menjadi siapa. Hidup terus berjalan, tapi kita sendiri tak yakin sedang menuju kemana. Dunia lebih menyerupai reruntuhan kota tua yang terus dihuni, diperbaiki sambil dihancurkan lagi. Kita tahu seluruh kejadian besar di seluruh sejarah kita bahkan biasanya diawali dengan kata perang. Seperti ketika perang Peloponnesian mengubah wajah Yunani dengan pertumpahan darah antara Sparta dan Athena, atau ketika Perang Dunia Kedua menghancurkan tatanan global dengan lebih dari 60 juta nyawa melayang, atau bahkan ketika perang yang masih berlangsung hari ini di sekitar kita yang menunjukkan bahwa dunia modern pun tak lepas dari kegilaan perang. Kita diwarisi peperangan dan kehancuran. Maka tak mengherankan jika segala sesuatu di dunia membawa jejak kegagalan. Keindahan hanya muncul sesekali sebagai jeda, bukan sebagai pola. Seperti yang dikatakan Jacques Lacaille dalam Les Gnostiques, ketidaksempurnaan bukanlah anomali seperti yang kita duga, tetapi ketidaksempurnaan justru strukturnya yang paling dasar dari seluruh aspek kehidupan kita. Segala sesuatu dari bintang-bintang jauh hingga inti sel dalam tubuh kita menyimpan jejak ketidaksempurnaan asal yang dapat dibuktikan secara material, dan hanya Gnostisisme beserta jalan yang ditawarkannya yang mampu melawan hal itu. Dari sejak awal kita datang, kita mewarisi dunia yang sudah lebih dulu rusak, dan dalam dunia semacam itu,
Siapa yang bisa berharap hidupnya akan berjalan sempurna? Saat kita bertanya tentang posisi kegagalan, kita sebenarnya bertanya tentang kondisi awal kita sendiri. Bagaimana mungkin kita berharap untuk selalu berhasil jika kita lahir ke dunia yang telah lebih dulu gagal? Setiap langkah kita, setiap impian kita, setiap usaha kita, semuanya harus berhadapan dengan kenyataan bahwa kita hidup dalam sistem yang tidak dirancang untuk kesempurnaan dan keberhasilan. Anehnya, kita justru tumbuh di dunia yang sangat memuji kesuksesan, tapi jarang memberi ruang untuk menjelaskan dari mana kegagalan berasal. Kita diajarkan untuk berlari, mengejar puncak, melampaui batas, tapi tak pernah diajarkan bagaimana menerima kehancuran, bagaimana berdiri di antara puing-puing dan tetap menjadi manusia. Sejak kecil kita dijejali imajinasi tentang pemenang, tetapi tidak pernah diberikan kerangka berpikir tentang betapa lumrahnya menjadi pecundang. Akibatnya, ketika hidup menyuguhkan kenyataan yang jauh dari narasi kemenangan, kita tergagap, marah, malu, seolah kita telah melanggar takdir. Padahal sebenarnya kita ada di bagian buku yang sama. Kita selalu menapaki jalan yang kita sebut kegagalan. Di atas semua itu, abad modern menambahkan satu lapisan baru yang jauh lebih halus, meritokrasi dan budaya pengembangan diri. Kita diberitahu bahwa siapapun bisa sukses jika berusaha cukup keras. Kalau mau harus disiplin, kalau mau harus mengatur waktu, kalau mau harus memperbaiki mindset. Sekilas terdengar membebaskan, tetapi di baliknya ada pesan yang lebih gelap. Jika kita gagal, berarti kita sendiri yang salah. Bukan sistem, bukan sejarah, bukan ketimpangan, diri kita sendiri. Seolah-olah kita memang memiliki kuasa sebesar itu untuk menentukan nasib sendiri. Buku-buku motivasi, video inspirasi, seminar pengembangan diri, semuanya membawa pesan yang mirip. Hidupmu sepenuhnya berada di tanganmu. Padahal kenyataannya tidak pernah sesederhana itu. Kita tidak pernah memilih keluarga awal, kondisi ekonomi, kesehatan mental, lingkungan sosial, bahkan tidak memilih dunia seperti apa yang sedang kita masuki. Namun ketika meritokrasi menjadi kepercayaan baru, kita diajari untuk merasa malu bukan hanya karena gagal, tetapi karena tidak cukup sempurna dalam mengelola hidup yang sejak awal sudah timpang. Seluruh dunia tidak bekerja dengan sistem pencapaian yang adil. Kita bisa belajar sangat keras dan tetap tidak lulus ujian. Kita bisa mencintai dengan tulus dan tetap ditinggalkan. Kita bisa menjaga kesehatan dan tetap sakit. Atau kita bisa saja berbuat baik dan tetap dianggap jahat. Di dunia yang seperti itu, kekacauan memang sangat terang dan kehidupan tidak menjamin balasan yang sepadan dengan apa yang kita lakukan. Dunia ini memang tidak adil dan barangkali memang tidak pernah dirancang untuk menjadi adil sejak awal. Bahkan saat kita mencoba mengendalikan nasib kita sendiri dengan berbagai macam cara, dengan pendidikan yang paling bagus atau perencanaan yang benar-benar sangat matang, kita masih bisa tergelincir oleh hal-hal di luar kendali kita. Kita adalah makhluk yang terbatas, hidup dalam sistem yang terbatas, mencoba mencapai hal-hal yang mungkin di luar batas kemampuan kita. Dan itulah paradoks paling aneh dari kondisi manusia. Kita terus bermimpi tentang kesempurnaan sambil hidup dalam ketidaksempurnaan yang tidak bisa kita hindari. Jika kita melihat ke sejarah, kita akan mendapati bahwa semua pencapaian besar pun dibangun di atas kegagalan yang bertumpu. Peradaban tidak pernah dibangun oleh tangan-tangan bersih dari kesalahan. Semuanya pernah salah. Setiap filsuf besar, penemu, seniman berurusan dengan bentuk-bentuk kegagalan mereka sendiri. Entah itu penolakan, pengasingan, keraguan, atau kehilangan. Tapi anehnya dunia hanya merayakan keberhasilan mereka dan sengaja menghapus bagian yang menyakitkan. Kita dipaksa menelan versi dunia yang telah disanitasi, disulap menjadi narasi yang baik tanpa luka. Padahal kita tahu, itu semua palsu. Tidak heran ketika kita merasa seperti pecundang ketika tak satu pun dari impian kita menjadi kenyataan. Kita gagal bukan karena kita malas atau kurang berusaha, tapi karena kita tidak dilatih untuk hidup dalam realitas yang tak bisa dikendalikan. Kita dibesarkan dalam ilusi bahwa hidup bisa dikuasai dengan disiplin, dengan strategi, dengan kerja keras. Padahal kehidupan lebih sering bersifat arbitrer, tak terduga, kadang kejam, tanpa sebab. Dari sini kita mulai mempertanyakan segalanya. Apakah hidup memang punya aturan? Apakah ada makna dalam segala penderitaan ini? Atau jangan-jangan dunia ini memang tak pernah dirancang untuk menyelamatkan siapapun? Di bahu kanan sabuk Orion ada bintang raksasa bernama Betelgeuse. Ia telah hidup selama lebih dari 10 juta tahun lamanya. Waktu yang mungkin tak pernah bisa kita bayangkan. Ia tua dan berbinar. Tapi pada tahun 2019, Betelgeuse tiba-tiba meredup secara drastis. Dia mengalami apa yang disebut ilmuwan sebagai the Great Dimming. Betelgeuse mungkin telah menyaksikan sejarah alam semesta lebih lama daripada bumi kita. Tapi dia sekarat. Coba bayangkan dari semua bintang yang bersinar di langit, berapa banyak yang akan mati dalam ledakan supernova? Dari semua orang yang kita temui hari ini, berapa banyak yang akan pergi besok? Dari semua harapan yang kita bangun sekarang, berapa banyak yang akan runtuh suatu saat?
Dari semua yang kita miliki saat ini, berapa banyak yang akan hilang? Mungkin sudah waktunya kita mempertanyakan kembali hubungan kita dengan realitas. Sudah saatnya kita menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar berjalan sebagaimana mestinya. Tidak ada sistem yang benar-benar utuh. Tidak ada kehidupan yang sepenuhnya rapi. Dunia tempat kita dilahirkan bukan taman indah, bukan pula panggung keadilan. Dunia memang tidak stabil secara struktural. Ketika kita menyebutnya dunia, kita mengacu pada tatanan materi yang terikat oleh hukum-hukum fisika, dikelola oleh hukum kausalitas, dan tunduk pada prinsip entropi. Namun sejak awal alam semesta ini ada, strukturnya sendiri justru membawa kelemahan sistemik yang menjadikannya tidak pernah benar-benar seimbang. Salah satu kelemahan dunia terletak pada prinsip yang paling fundamental, yaitu prinsip entropi. Hukum termodinamika yang menyatakan bahwa semua sistem fisik tertutup bergerak menuju ketidakteraturan maksimum. Dunia tidak pernah mengarahkan dirinya pada keteraturan yang rapi, tapi dunia selalu menuju pada degradasi energi yang lambat dan pasti. Heat death, nasib akhir alam semesta ketika seluruh energi bebas mencapai equilibrium dan tidak ada lagi perubahan yang mungkin terjadi. Dengan kata lain, dunia secara inheren mengarah pada ketiadaan fungsi. Seperti yang dikatakan Lawrence Krauss, kita hidup dalam alam semesta yang didominasi oleh konstanta kosmologis, maka batas-batas pengetahuan empiris akan terus menyempit seiring waktu. Alam semesta akan menjadi semakin sulit diamati dalam skala waktu yang masih dapat kita bayangkan. Lebih jauh lagi, dalam alam semesta semacam itu, hari-hari, baik secara harfiah maupun metaforis, telah dihitung bagi setiap peradaban. Tidak ada mekanisme internal dalam sistem alam yang menjamin kesinambungan keberadaan kita. Bahkan pada skala paling besar, gravitasi yang mengatur galaksi dan membentuk struktur kosmis juga bertanggung jawab atas keruntuhan bintang-bintang, tabrakan galaksi, dan kehancuran struktur ruang waktu lokal. Ledakan supernova, lubang hitam, dan peluruhan radioaktif adalah gejala dari sistem yang tak pernah dirancang untuk bertahan. Tetapi sistem yang didesain agar bisa sekedar berlangsung selama mungkin sebelum semuanya runtuh. Alam semesta pun lahir dari ketidakstabilan. Dia lahir dari fluktuasi acak dalam kehampaan. Tidak ada rencana agung, tidak ada desain yang sempurna, semuanya punya plot hole. Edward Tryon, seorang kosmolog dan fisikawan modern, menyebut bahwa semesta kita memang muncul dari gangguan kuantum dalam ruang hampa, bukan muncul dari keteraturan. Semesta kitalah yang mengganggu keteraturan bekerja tepat ketika alam semesta kita ada. Dia telah membatalkan ruang vakum. Semesta benar-benar kacau, dan sialnya itu bukan metaforis. Entropi meningkat, energi menyebar, struktur hancur. Tidak ada hukum yang mencegah kerusakan, hanya hukum yang mengatur kecepatannya. Tidak ada zona bebas dari interferensi. Ketika semua hal saling menyusun dan saling merusak dalam waktu bersamaan, maka apa yang disebut sebagai realitas adalah kontradiksi yang berfungsi sementara. Secara logis, dunia tidak dapat menjadi dasar bagi tatanan nilai apapun. Ia gagal bahkan dalam menyediakan kepastian ontologis minimum bahwa sesuatu akan tetap sebagaimana adanya. Karena dalam dunia ini, tidak ada yang tetap. Dunia tidak menjamin bentuk, tidak menjamin keutuhan, tidak menjamin konsistensi. Dunia adalah perangkat yang kehilangan orientasi sejak awal, namun terus berputar karena belum menemui hambatan total. Kacau, tidak teratur, acak-acakan, memang bukan pengecualian dari fungsi realitas kita, melainkan fungsi itu sendiri. Mungkin yang lebih dekat dengan kita, per tahun 1805, Napoleon Bonaparte berada di puncak kejayaannya. Dalam pertempuran Austerlitz yang dikenal sebagai The Battle of the Three Emperors, ia menghancurkan gabungan pasukan Austria dan Rusia hanya dalam satu hari. Ia menghancurkan semuanya dengan strategi militer yang jenius dan perhitungan medan yang presisi. Napoleon memecah musuh-musuh lamanya dan memaksa kekaisaran besar mundur dengan luka terbuka. Kemenangan ini benar-benar menjadikan dirinya lebih dari sekedar jenderal. Ia adalah kaisar. Napoleon adalah pemenang, sang Übermensch mungkin. Tapi apa yang Napoleon tak pernah sadari adalah dia ternyata bisa kalah. Dan puncaknya adalah invasi ke Rusia pada tahun 1812, 7 tahun setelahnya. Ia membawa lebih dari 600.000 pasukan Grand Army, tentara terbesar yang pernah dikumpulkan di Eropa saat itu. Tapi ia tak hanya berperang melawan manusia, ia berperang melawan sesuatu yang jauh lebih berkuasa dari manusia itu sendiri. Napoleon dan pasukannya melawan cuaca, kelaparan, jarak, dan waktu. Musim dingin Rusia, semacam roh armor yang menjaga Rusia selama ini, menghancurkan segalanya. Kuda-kuda milik Napoleon mati membeku, semua jalur logistik terputus, pasukan yang tersisa kelaparan dan membelot. Hanya sekitar 100.000 tentara yang kembali, tidak sampai 20%, dan bahkan mereka kembali tanpa kemenangan, tanpa semangat apapun. Setelah invasi ke Rusia, Napoleon sudah bukan kaisar lagi, dia bukan siapa-siapa. Bahkan banyak orang yang mengutuknya sebagai penjahat. Sampai akhirnya Napoleon sang Übermensch dibuang ke Pulau Saint Helena, sebuah tempat terpencil di Atlantik Selatan, jauh dari semua kejayaan,
kekuasaan dan keramaian. Di sanalah ia berbaring dan menghabiskan sisa hidupnya menulis, merenung, dan pelan-pelan dilupakan oleh dunia yang dulu ia kuasai. Ia meninggal pada 5 Mei 1821, tubuhnya melemah karena kanker perut, jauh dari daratan Eropa yang dulu ia bakar dengan ambisi. Napoleon runtuh, kalah, dan gagal bukan karena ia tidak hebat, bukan karena ia tak berani, atau karena ia kekurangan strategi. Tapi memang karena yang ia lawan adalah alam itu sendiri. Ia tak pernah mau tahu bahwa manusia selalu punya batas yang tak bisa dilampaui oleh ambisi. Tubuh kita adalah arsitektur biologis yang terlalu lemah untuk dunia yang terlalu keras. Kita lahir tanpa cangkang, tanpa bisa berlari, dan bertahun-tahun kita hidup bergantung pada orang lain. Kita juga bukan predator, kita bukan makhluk tercepat, terkuat, atau paling tangguh. Kita bahkan tak bisa melihat dalam gelap atau bertahan tanpa udara. Kita rapuh secara fisik, tapi kerapuhan itu datang bukan karena kesalahan kita sendiri. Tapi lantas itu semua kesalahan siapa? Faktanya, semua spesies yang pernah hidup di bumi adalah makhluk yang begitu lemah. 90% dari mereka kini telah punah. National Geographic menduga ketika ekosistem global mengalami kerusakan yang sangat besar, tak jarang kepunahan akan terjadi dengan sangat tiba-tiba. Banyak spesies hilang secara massal, mereka lenyap, hanya menyisakan jejak biologis yang mereka turunkan. Tapi yang lebih mengganggu dari sekedar hilangnya miliaran spesies adalah kenyataan bahwa dalam banyak kasus, kepunahan itu bukan disebabkan oleh faktor eksternal semata. Bukan meteor, bukan gunung meletus, bukan bencana yang datang dari luar sistem. Justru sistem kehidupan itu sendirilah yang menjadi penyebabnya. Dalam sejarah evolusi yang panjang, kita semua berebut, bersaing, berkembang, menyesuaikan diri. Semua kehidupan melakukan apapun agar tetap hidup, meskipun pada akhirnya itu mengarahkan mereka untuk saling menyingkirkan. Lingkungan berubah dan tidak semua yang hidup mampu mengikutinya. Di tubuh kita sendiri, dalam ranah genetika, tren serupa juga muncul. Sekitar 70-80% mutasi genetik yang mempengaruhi protein bersifat merugikan atau bahkan fatal bagi tubuh kita, seperti yang telah diriset oleh Livesi dan Marsh. Dalam satu dekade terakhir, semakin banyak pengakuan akan pentingnya antarmuka protein sebagai pusat bagi mutan-mutan yang terkait dengan penyakit. Kita benar-benar tidak bisa berlari kemana-mana. Bahkan secara emosional kita juga sama rapuhnya. Evolusi tidak pernah bertujuan menjadikan manusia bahagia. Evolusi hanya mengenal satu parameter. Apakah kita mampu bertahan cukup lama untuk meneruskan gen kita atau tidak? Itu saja. Evolusi telah memprogram kita untuk selalu waspada terhadap ancaman agar kita tidak musnah. Di masa lalu, kecemasan adalah mekanisme bertahan hidup yang sangat penting, membuat nenek moyang kita tetap hidup dengan cara menghindari bahaya. Tapi masalahnya sampai sekarang, di dunia modern yang relatif aman secara fisik, sistem kewaspadaan yang sama masih terus kita pakai. Masalahnya di dunia modern, kecemasan itu tak lagi menyelamatkan kita. Ia justru melumpuhkan banyak mimpi. Dalam Why Zebras Don't Get Ulcers, Mengapa Zebra Tidak Mengalami Bisul, Robert Sapolsky menuliskan bahwa sistem stres kita yang sangat berguna untuk lari dari singa menjadi bumerang ketika kita menggunakannya untuk mengkhawatirkan hal-hal yang abstrak seperti kegagalan atau ekspektasi dari kehidupan sosial. Kita juga hidup di masyarakat dengan standar performa yang absurd. Saat ini hidup bukan lagi tentang menjadi cukup. Hidup harus selalu menjadi lebih sukses, lebih cepat, lebih hebat, lebih kuat. Sementara itu, kegagalan dipandang bukan sekadar sebagai progres, tetapi sebagai identitas. Yang gagal akan dijauhi, yang lemah akan dibully. Mereka yang gagal dan lemah tidak hanya kehilangan kesempatan mereka, tetapi juga kehilangan segalanya. Sampai-sampai kita yang gagal mungkin sudah tidak mau mengenali diri kita sendiri. Dunia telah menjadikan performa sebagai satu-satunya tolak ukur nilai manusia. Padahal, seperti yang ditulis oleh Alain de Botton dalam Status Anxiety, sebagian besar kecemasan kita berasal dari ketakutan bahwa kita tidak terlihat berhasil oleh orang lain. Kita hidup bukan untuk menjalani hidup, tapi untuk terlihat seperti sedang menjalani hidup yang benar. Sulit untuk tetap tenang ketika seseorang diabaikan atau dijadikan bahan olok-olok. Sulit menahan godaan untuk berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan diri kita. Sulit untuk tidak membandingkan diri dengan orang lain. Dan sulit pula untuk sungguh-sungguh meyakini bahwa nilai seorang manusia tidak dapat diukur dari kedudukannya di mata sosial atau keberhasilannya secara materi. Apa yang disebut sebagai kegagalan dalam banyak kasus bukan soal kurangnya kemampuan kita, melainkan soal tidak cocoknya manusia dengan sistem yang dibangunnya sendiri. Kita merancang masyarakat yang bergerak cepat, tapi tidak mau membiarkan orang tertinggal. Kita menciptakan kompetisi yang benar-benar ketat, tapi juga telah melupakan bahwa tidak semua orang memulai dari garis yang sama. Kita gagal karena kita diminta mengatasi dunia yang menolak memberi kita waktu untuk sebentar saja berhenti dan memikirkan kembali semuanya. Kita dipaksa melawan kelelahan tanpa diizinkan berhenti sama sekali.
Bahkan istirahat pun harus terasa produktif, padahal manusia bukan mesin. Kita adalah makhluk yang rentan, lamban, penuh luka, dan sangat mudah lelah. Justru semua itulah yang membuat kita menjadi manusia. Kita dibanjiri data, definisi, klasifikasi, dan teori tentang apa itu manusia. Dari perspektif biologi, psikologi, sosiologi, berbagai istilah baru diciptakan, berbagai konsep diperkenalkan, seolah kita semakin dekat memahami diri kita sendiri. Tapi nyatanya, di tengah semua itu, kita justru merasa makin asing terhadap siapa kita sebenarnya. Semakin banyak kita bicara tentang kemanusiaan, semakin samar juga batasnya. Kita memang jadi tahu lebih banyak, tapi kita malah mengerti lebih sedikit. Kita bisa menjelaskan hampir segalanya, semua yang ada di laut, langit, dan bumi, kecuali apa artinya menjadi manusia yang sungguh-sungguh hidup. Kalau kita pikir-pikir, hidup memang kelihatan rapi, seolah semuanya sudah diatur. Kita bangun pagi karena harus, kita kerja atau kuliah sesuai jadwal, kita mengikuti aturan di jalan, setiap malam kita beristirahat, kita membuat rencana, kita pasang alarm untuk besok hari, kita ikut arus karena kita diajarkan bahwa kalau kita tertib dan patuh, nanti semuanya akan baik-baik saja, dan berharap semuanya akan berjalan lancar seterusnya. Kita percaya atau setidaknya pura-pura percaya bahwa kalau kita cukup disiplin, cukup sabar, semuanya akan sesuai rencana. Semua terasa seperti jalur lurus yang sudah disiapkan dari awal. Tapi benarkah seperti itu? Bagaimana jika sebenarnya kehidupan tidak pernah punya cetak biru dari keteraturan? Tidak ada grand design untuk setiap rencana kita. Tidak ada narasi yang mengarahkan segalanya menuju tujuan akhir yang logis dan indah. Bagaimana jika kita hanya didesain untuk gagal? Apakah mungkin besok tidak lebih baik? Terima kasih.